Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak henti-hentinya kami selalu mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian, terlalu banyak makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan dari awal kita lahir sampai detik ini dan terus akan kita nikmati sampai salah seorang dari kita meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menikmatinya selama dia halalan thayyibah, yang dibolehkan dan juga halal, maksudnya dibolehkan dan juga berkualitas, serta juga kita mensyukurinya. Dan Allah benar dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Potongan ayatnya, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Maka kita boleh menikmatinya selama itu adalah kebutuhan kita dan dibolehkan, serta kita mensyukurinya. Dan tidak boleh kita lupa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup. Kita tahu siapa pencipta alam semesta ini, pencipta diri kita sendiri, apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati. Semua itu dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini harusnya kita syukuri sebagai sebuah nikmat yang tidak terhingga. Karena berapa banyak orang yang belum diberikan hidayah Islam sehingga mereka tidak tahu mana yang boleh dan tidak boleh. Dan tidak juga mengenal Tuhannya sehingga akhirnya mereka menyembah patung, menyembah bintang-bintang, menyembah syaitan atau jin. Dan berbagai macam sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin saya pun meninggalkan aktivitas dan ibu-ibu di sini yang hadir secara offline dan mungkin bapak ibu yang online juga mengikuti acara kami ini. Kita luangkan waktu semua karena kita ingin mempertahankan dan menambah Islam dan iman kita. Ini nikmat besar, kita harusnya pertahankan sampai wafat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepadanya. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu harapan besar agar kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Dengan satu kali mengucapkan salam hormat kepada beliau akan dibalas dengan 10 salam dari Allah. Yang berarti adanya pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Baik, kita akan masuk insyaAllah lanjutan buku kita 66 amalan pembuka pintu surga. Walaupun di depan bukunya sudah kami luruskan, di covernya ada 62, tapi kalau kita lihat daftar isi ada 66. 66 amalan pembuka pintu surga yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin. Dan kita akan masuk insyaAllah melanjutkan bahasan kita di bab tentang masalah zikir-zikir ya. Cukup banyak di sini yang sudah kita bahas tentang masalah zikir ya. Bermula dari ya, membaca Al-Quran di poin nomor 6 ya, tentang masalah zikir itu. Ya, di halaman 24. Bermula dari situ, ya saya tahu, saya cuma ingatkan, kalau kita akan melanjutkan bahasan berzikir, ya, karena zikir ini terpecah menjadi banyak sekali bahasan. Ada poin A-nya tentang mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat wajib. Kemudian ada juga di poin B-nya, ini juga yang sudah kita bahas, zikir setelah wudhu. Juga sudah kita bahas poin C-nya mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Dan sudah kita bahas juga poin D-nya doa masuk pasar. Ini yang terakhir kita bahas, ya, doa masuk pasar. Semua ini masuk dalam poin nomor 6. Ya, yaitu dari 66 pintu atau amalan pembuka pintu surga. Di poin 6-nya berzikir kepada Allah ini banyak sekali bahasannya. Dan sekarang kita akan masuk di pintu amalan yang ke-6 yaitu zikir serta bagian poin E-nya yaitu zikir ketika hendak tidur. Di sini tentunya yang saya lihat dari dalil yang diangkat oleh penulis sebuah hadis ini membahas tentang masalah zikir setelah bangun tidur ya.
Tapi saya tidak tahu kenapa ditulis judulnya zikir ketika hendak tidur. Tetapi nanti kita akan bahas panjang lebar insya Allah tentang masalah adab tidur dalam Islam dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita tidur, termasuk apa yang kita baca, dan begitu juga pada saat kita terkaget tengah malam bangun tidur, seperti apa atau apa yang harus kita lakukan dan kita baca. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, sebuah dalil, dan kita coba korek mutiara-mutiara ilmu dari hadis ini, baru kemudian kita panjang lebar masuk kepada syarah atau penjelasan. Baik, di halaman 32 di poin E, zikir ketika hendak tidur. Dan ini poin banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka main tidur saja, kemudian luput dari dia banyak pahala. Dan saya sudah pernah bilang sebelum kita masuk ke hadis ini ya, dalam Islam hitungan itu akumulasi, ya, akumulatif dia. Jadi kayak misalnya ada orang banyak, dia pikir bahwasanya amal itu cuma sekali. Sebagai contoh misalnya, antara dia sama temannya, misal temannya tadi sholat duha 2 rakaat, dia tidak sholat duha. Dia berpikir sholat duha itu hanya hitungan itu saja. Padahal sebenarnya hitungan sholat duha itu akumulasi. Nanti akan diakumulasi di akhir pada saat seseorang itu meninggal dunia. Artinya, kalau kita selalu berpatokan seperti bisikan syaitan, kan cuma 2 rakaat. Iya hari itu. Tapi kalau kita begitu terus, kemudian teman kita yang tadi, yang mengerjakan duha itu sudah mengerjakan selama setahun, artinya 365 hari dia duha, kali 2 rakaat, sementara kita sendiri tidak pernah kerjakan duha 2 rakaat, pasti sudah beda. Akan sangat jauh perbedaannya. Bagaimana kalau 5 tahun, bagaimana kalau 10 tahun. Dan terlalu banyak amalan harian yang seperti ini. Zikir mau tidur, zikir bangun tidur, zikir masuk kamar mandi, baca doa mau makan, baca doa habis makan, doa biologis, ya doa macam-macam, doa keluar rumah, masuk rumah, doa pakai baju, melepas baju, ya semua ini banyak sekali. Yang kalau diakumulasikan, itu kita akan berbeda sekali derajatnya di surga nanti dengan orang-orang yang mengamalkan. Oleh karena itu jangan dilalaikan, ya. Nah mungkin ada orang yang lihat, apa sih yang dibahas? Doa zikir sebelum tidur, ya sudahlah, masalah tidur. Dia anggap remeh, padahal sebenarnya ini akan sangat membedakan derajat seseorang di surga nanti kalau orang yang mengamalkan dengan orang tidak mengamalkan. Belum lagi tentu mendapatkan keutamaan yang akan dijanjikan kalau orang membaca zikir-zikir ini. Kayak dilindungi dari syaitan, dilindungi dari mimpi-mimpi buruk, ya, dilindungi dari mara bahaya seperti termasuk gempa dan segala macam hal. Begitu juga dengan kalau dia bangun tidur. Nanti akan panjang lebar kita paparkan insya Allah ke depannya. Ini sedikit saya kasih gambaran supaya Bapak Ibu sekalian dalam kajian-kajian seperti ini jangan hanya sekedar masuk telinga kanan, telinga kiri, atau hanya sekedar oh ya bahasanya itu sudah selesai. Bukan. Ini tujuannya untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan. Dan jangan dianggap remeh dari hal-hal yang kecil, maka kita akan bisa nanti terbiasa dengan amalan yang besar. Kalau Bapak Ibu belum pernah berinfak misalnya dengan 5.000 rupiah, kita akan berat infak dengan 10.000 rupiah. Kita akan berat infak dengan 100.000 rupiah. Tapi bermula dari hal yang kecil, ya. Baru nanti akumulasi dia jadi terbiasa, kita akan terbiasa untuk mengerjakan hal itu masuk pada poin-poin yang besar gitu ya. Orang kalau tidak pernah sholat duha 2 rakaat, tidak akan pernah dia kerjakan duha sampai 8 atau 12 rakaat. Orang kalau tidak pernah tahajud 2 rakaat, tidak akan mungkin dia kerjakan tahajud sampai 11 rakaat misal. Dan ini seterusnya begitu ya. Orang kalau tidak pernah membiasakan diri baca selembar ayat Al-Quran misalnya, tidak akan pernah mengkhatam Al-Quran. Dan seterusnya. Maka jangan dianggap remeh, perbuatan-perbuatan yang amal dianggap kecil. Karena amal kecil itu nanti akan membuat kita terbiasa dan mengerjakan amalan-amalan yang besar. Dan sangat normal Bapak Ibu sekalian, seorang muslim lebih baik dari sebelumnya. Jangan justru lebih buruk atau bahkan sama saja. Tapi bagaimana kita selalu lebih baik. Karena ibadah itu secara kualitas dianjurkan agar selalu ditingkatkan. Kalau secara kuantitas jumlah itu tergantung apakah boleh ditambah atau tidak. Kalau amalan wajib tidak ditambah. Contoh misalnya sholat duhur 4 rakaat. Gak mungkin kita tambah jadi 5 rakaat. Dia akan baku seperti itu. Berarti secara kuantitas gak bisa ditambah. Tetapi amalan-amalan sunnah bisa kuantitas. Ya, apalagi kalau tidak ditentukan waktu, jenis dan tempatnya. Kalau misal contoh habis sholat zikir baca subhanallah 33. Ditentukan jenisnya, ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya. 33, kita nggak boleh nambah. Nggak boleh kita bilang, saya kan bisa di 35. Nah, Rasulullah suruh 33, ya udah. Tapi kalau tidak ditentukan waktunya, jumlahnya, misal kata Nabi SAW,
saya mengucapkan sekali subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Berarti tidak ada penentuan waktu, tidak ada penentuan jumlah. Berarti kita bisa baca 100 kali, bisa kita baca 200 kali. Nah ini kan berarti secara kuantitas bisa kita tambah. Nah gitu ya. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi makanya kualitasnya itu harus selalu ditingkatkan. Jangan makin lama makin terpuruk kita dari sisi ibadah. Turun terus kualitasnya. Maka nanti kita juga menyesal ya. Ingat sabda Nabi SAW tentang masalah solat misalnya. Pada hari kiamat ada orang tidak terima pahala solat kecuali hanya setengah. Ada orang tidak terima pahala solat kecuali sepertiga. Ada yang cuma seperempat. Ada yang 1/10. Dan ada yang tidak menerima pahala solatnya kecuali hanya seperti ya baju kotor yang diremukkan lalu dilempar di wajahnya. Karena dia tidak jaga kualitasnya. Ya, sayang sekali. Juga sisi yang lain, ibadah-ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, apapun sifatnya, itu yang butuh adalah kita, bukan Allah. Kenapa ada orang sholat buru-buru, yang penting dia sudah selesai seperti setor kewajiban, dia pikir Allah butuh. Allah nggak butuh ibadah kita. Yang butuh itu kita. Makanya dalam sebuah hadits Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, itu adalah amalan-amalan yang aku wajibkan atas kalian, yang aku kembalikan pada kalian. Allah nggak butuh. Kalau kita mulai dari lahir sudah bisa sholat, walaupun itu mustahil bayi bisa sholat. Tapi kalau dari bayi kita sudah bisa sholat sampai umur kita 100 tahun misalnya. Penuh dengan sholat, tidak akan ada manfaatnya buat Allah. Dan tidak akan memberikan juga tambahan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya kembali kepada kita. Maka jagalah selalu kualitasnya karena manfaatnya kembali ke kita. Bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin bagus, maka makin diberikan kepada kita fasilitas tambahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak nanti. Baik, riwayat yang diangkat oleh penulis. Hadits dari Jabir radhiyallahu anhu, ia pernah menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ar-rajulu ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitan. Faqala al-malak ikhtim bi khair wa qala asy-syaitan ikhtim bi syarr. Fa in dzakara Allah thumma nama batal malaku yakla'uhu fa idza istaykadha قال الملك افتح بخير وقال الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي رد علي روحي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فإن وقع عن سريره فما تدخل الجنة." Kata Nabi SAW, mohon maaf, terjemahannya adalah, bila seseorang beranjak menuju tempat tidurnya untuk tidur, dan ini pasti setiap hari kita tidur, berarti amalan ini akan akumulasi sekali. Ya, berapapun umur kita, berarti kita akan terus bisa mendapatkan pahalanya, asal diperhatikan. Malaikat dan syaitan mengelilinginya atau mendatanginya. Kemudian malaikat tersebut berkata, tutuplah harimu dengan kebaikan. Sementara syaitan malah berkata, tutuplah harimu dengan keburukan. Apabila orang tersebut zikir kepada Allah, lalu tidur, maka sepanjang malam itu malaikat melindungi dan menjaganya. Bila orang tersebut bangun, malaikat berkata, bukalah harimu dengan kebaikan. Sementara itu, syaitan mengatakan, bukalah harimu dengan keburukan. Jika orang ini berdoa kepada Allah ketika bangun tidur, seraya membaca yang terjemahannya, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan tidak mematikanku ketika tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dianya besar kata ganti Allah, adalah maha penyantun, lagi maha penyayang, lagi maha pengampun. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Bila orang itu setelah melakukan ini ya, zikir mau tidur, bangun tidur pun dia zikir. Bila orang itu jatuh dari pembaringannya lalu meninggal, maksudnya wafat, maka ia dijamin masuk surga. Nah akhir hadis ini yang menjadi saksi bahasan kita. Karena kita sedang membahas amalan pembuka pintu surga. Artinya hanya dengan menjaga zikir mau tidur, zikir bangun tidur,
Lalu meninggal pada saat setelah mengamalkan ini, maka dijamin masuk surga. Jadi amalan bukan amalan yang ringan. Bayangkan kalau sudah ada orang yang mengamalkan 10 tahun, 20 tahun. Dan saya sudah sering ingatkan, terutama bagi kita yang sudah menjadi orang tua tentunya, ayah dan ibu, maka kalau luput dari kita hal-hal ini di masa muda kita dulu, karena belum diajarkan oleh orang tua, belum dapat ilmunya, jangan halangi ilmu ini kepada anak-anak kita. Usahakan kita tutupi kekurangan kita justru di anak-anak. Dari kecil mereka sudah diajarkan zikir mau tidur, bahkan kalau perlu tidak tidur kecuali sudah mengamalkan sunnah-sunnah mau tidur, sebagaimana akan kami paparkan sebentar lagi panjang lebar insya Allah tentang masalah adab-adab mau tidur dan apa yang harus dilakukan dan berdoa apa yang dibaca. Begitu juga pada saat bangun tidur, supaya kita tetap bisa meraih pahala dari anak-anak kita walaupun kita dulunya luput ya. Nanti itu akan menjadi estafet amal soleh. Karena kalau anak kita juga sudah lebih baik dari kita, misalnya dulu persentase kita mengamalkan sunnah Nabi ini cuma 20%. Ternyata karena kita didik anak kita dan dia mulai mengamalkan, misal dia sudah sampai pada level 80%. 80% dia mengamalkan sunnah itu. Nanti anak dia akan bisa 90 atau 100%. Akan lebih baik dari sebelumnya. Dan itu kita akan panen pahalanya karena kita penyebabnya. Jangan sebaliknya ya, jangan selalu mewariskan keburukan kepada anak-anak. Maaf, ada orang dulu hamil di luar nikah, nggak apa-apa nak, ibu juga dulu gitu kok. Misal, contoh, sebagai bukti dia biarin anaknya bergaul bebas, dia tahu tak akan terjadi pada dia. Ibu juga dulu belum pakai jilbab kok nak, nanti, nggak apa-apa nanti kamu gini dan itu. Jadi dia malah mewariskan kekurangan itu pada anak-anaknya. Ini terbalik. Harusnya dia tutupin kekurangan dia kepada anak-anaknya. Nah, ini poin. Baik, sekarang kita akan coba ngorek mutiara ilmu daripada hadis ini. Pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis ini adalah pentingnya seseorang memperhatikan ya, dan mengimani tentang masalah adanya makhluk Allah yang tidak nampak, malaikat dan syaitan. Pernah kami paparkan di kelas kita ini dan saya kembali ingatkan, dua makhluk Allah ini memang tidak nampak dengan mata kita, tetapi memang mereka diciptakan oleh Allah dan ada. Nah, dari mana kita tahu? Rukun iman kita yang kedua setelah iman kepada Allah dari 6 rukun iman, iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada hari rasul-rasul, hari kiamat dan takdir baik takdir buruk. Yang kedua kan iman kepada malaikat. Sekarang kita wajib imani adanya malaikat. Bahkan setelah iman kepada Allah kita harus mengimani keberadaannya. Tapi kita tidak pernah lihat malaikat. Dari mana kita tahu mereka ada? Begitu juga salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan salah satu, soalnya banyak ayat ya. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran yang menggoda manusia adalah iblis. Ya. Dan iblis tidak nampak dengan mata kita. Allah mengatakan dia dan pengikutnya yang sesat dari anak-anaknya mau menyesatkan manusia itu menggoda kalian, musuh kalian, jadikan musuh kalian. Sekarang kita jadikan musuh tapi tidak nampak. Nah, sekarang pertanyaan sederhana, dari mana saya tahu malaikat itu ada? Dari mana saya tahu syaitan itu ada? Nah, hadis ini menjelaskan. Yaitu dari bisikan-bisikan keduanya. Semua bisikan positif dari malaikat. Semua bisikan yang mengajak kita pada ketaatan kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah, itu malaikat. Contoh misalnya kita dengarin azan, muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kayak tadi muadzin azan misalnya. Ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Lalu hati kita tergerak untuk salat. Nah, itu dari malaikat. Kalau ada bisikan lawannya, udahlah nanti aja sholatnya, dari syaitan. Nah, selalu begitu. Selalu begitu. Jadi bisikan baik dari malaikat, bisikan melawannya dari syaitan. Ada orang miskin nih, ada bisikan kesian bantu. Itu berarti dari malaikat. Ya. Kalau ada bisikan untuk lawannya misalnya, nggak usah lah itu orang pura-pura, itu dari syaitan. Nah, selalu begitu. Puasa, haji dan umroh, berjihad, bakti sama orang tua, semuanya zikir, baca Quran, semua dorongan untuk mengerjakannya dari malaikat. Tinggal kita mengikuti atau tidak. Semua bisikan yang mengajak kita untuk menunda dan meninggalkannya berarti dari syaitan. Itu juga sebaliknya ya, amal-amal buruk. Setiap kali kita mau buat perbuatan haram, orang mau berzina rasa takut, orang mau mencuri, orang mau buat apa saja, ada khawatir dari malaikat yang mengingatkan kita, walaupun dia tidak nampak. Semua yang mendorong kita justru untuk mengerjakan dosa tersebut dari syaitan. Jadi sederhananya begitu. Nah, ini caranya untuk kita mengimani. Nah, ini hadisnya ini. Makanya kata Nabi SAW di potongan awal, hadis ini siapa yang ingin menuju ke ranjangnya mau tidur, maka akan datang malaikat dan syaitan. Siapa maksudnya pendampingnya?
Karena kita punya pendamping khusus dari malaikat dan dari syaitan. Ya. Ini pendamping khusus. Mereka tidak akan berpisah dengan kita. Ya. Malaikat-malaikat ini cukup banyak Allah ciptakan dan mereka punya tugas banyak sekali. Bapak Ibu bisa kembali ke surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Di awal-awal dua surah ini menceritakan banyak tentang tugas malaikat. Ada yang meniupkan ruh, ada yang membagi rezeki, ada yang menggantikan siang malam, ada yang menggantikan musim hujan, musim panas, ada yang mengurus hutan, lautan. Semua itu urusannya para malaikat yang mengatur. Kalau tidak bagaimana bisa rapi? Ruangan ini aja kalau tidak dirawat, anggaplah 1 bulan aja kita nggak pernah kajian sini, nggak ada juga orang sini, pasti sudah kotor ruangan ini. Walaupun dia tidak ada tertutup semua, tidak ada debu mungkin dari luar, tetap aja ada saja serangga, ada saja ini, ada saja itu ya. Bagaimana dengan alam semesta ini? Siapa yang mengatur semua itu? Allah yang menentukan dan memerintahkan, tapi malaikat yang bertugas. Yang mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, musim panas, musim dingin, populasi manusia mencabut ruh, membagi rezeki, mengurus lautan, hutan, segala macam ini. Itu semua urusan, termasuk membagi makanan-makanan buat semua makhluk. Dari serangga yang kecil sampai manusia semuanya makan. Nah itu tugas-tugas malaikat ya. Tentu tidak bisa dipertemukan dan dibarter antara malaikat sama syaitan. Karena malaikat makhluk yang sangat mulia, syaitan adalah sangat terhina. Gitu ya. Maka termasuk diri kita, kalau kita mengikuti bisikan malaikat berarti kita mulia. Kalau kita ikuti bisikan syaitan berarti kita terhina sebagaimana terhinanya syaitan. Makanya harus hati-hati. Ya. Jadi tidak usah ikutin bisikan syaitan. Karena memang kita hidup tujuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran penting. Perhatikan di situ, kata Nabi SAW, kalau seseorang menuju ke tempat tidur untuk tidur, malaikat dan syaitan mengelilinginya. Terjemahan lebih tepat adalah mendatanginya. Pendamping kanan dan kirinya, malaikatnya dan syaitannya. Lalu kemudian mulailah keduanya ngomong. Yang Allah izinkan pertama ngomong adalah malaikat. Ikhtim bi khair. Tutup hidupmu dengan kebaikan. Maksudnya apa? Malaikat ingatkan dia misalnya tentang wudhu sebelum tidur, tentang zikir, diingatkan tadi hari itu apa saja ketaatan yang dia lakukan. Kayak contoh nanti malam Bapak Ibu kalau mau tidur, ini ikut taklim begini. Nanti bisa saja terlintas tuh, oh tadi saya sempat ikut taklim, oh tadi saya sempat silaturahim keluarga, oh tadi saya sempat sedekah. Itu bisikan dari malaikat. Kita teringat supaya kita tutup hidup kita dengan itu. Maknanya adalah kita mau mengulanginya besok kalau masih hidup. Nah nanti kata Nabi SAW dan syaitan akan berkata setelah malaikat, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Diingatkanlah dosa-dosa dia dan dihiasi oleh syaitan supaya dia bangga dengan dosa yang dia buat hari itu, besok dia ulangi. Nah ini kan berarti dalam bentuk bisikan ya. Cuma kita diberikan bocorannya oleh Nabi SAW. Dan dikatakan sini apabila orang tersebut zikir kepada Allah, dia ikutin bisikan malaikat. Dia berzikir kepada Allah, lalu tidur, maka sepanjang malam malaikat itu melindunginya. Tidak akan pernah terganggu dan ada masalah. Nah semuanya dari hal yang kecil, mimpi buruk, sengatan serangga, apalagi kalau sampai besar, gempa bumi segala macam, selamat dia. Dijaga oleh malaikat. Artinya kalau dia tidak baca, justru dikuasai oleh syaitan. Terjadilah mimpi buruk, ya, terjadilah hal-hal yang tidak, orang kan biasa istirahat itu butuh ketenangan ya. Syaitan buat kalau Bapak Ibu tidak zikir sebelum tidur, nanti kan kita sebutkan beberapa adab-adab tidur insya Allah ya. Di antaranya wudu ya, selain berdoa. Ini kalau kita tidak tutup dengan itu, maka akan banyak sekali masalah. Kadang-kadang kita tuh tidur tapi seperti tidak tidur, malah tambah beban ya. Tambah kacau pikiran, mimpi buruk, tambah seakan-akan kita ada masalah. Begitu kita bangun, seakan-akan lepas dari semua permasalahan. Jadi kita nggak istirahat sebenarnya. Itu semua gangguan syaitan. Karena meninggalkan adab-adab tidur. Oleh karena itu coba praktikin sebentar malam, betul-betul dijaga nanti apa yang akan kami sampaikan sebentar lagi ya. Urutannya diikutin. Coba diurutan diikutin, nanti ditulis sebentar ya. Urutannya diikutin apa yang kami pandukan, coba dipraktikin. Dan bedakan kualitas tidur Anda nanti setelah itu dengan yang lalu-lalu. Akan beda sekali. Begitu juga dengan kita kalau niat mau bangun malam, kita langsung terbangun tuh dengan sangat mudah. Dan kita sulit sekali bangun justru kalau kita tidak mengamalkan, baik untuk sholat malam ataupun untuk sholat subuh. Jadi malaikat akan menjaganya ya.
Begitu juga lanjutannya, bila orang itu terbangun, malaikatnya pendamping masih mengatakan lagi kepada dia, buka harimu dengan kebaikan. Diingatkan sama dia, misal kita terbangun tengah malam, ada bisikan, sholat malam. Pernah nggak rasain itu? Pas kita bangun malam seperti ada keinginan untuk sholat tahajud. Walaupun kadang-kadang kita tidur lagi misalnya. Tapi bisikan itu dari malaikat. Bisikan itu dari malaikat, ya. Atau kadang-kadang kita terbangun dengan hal-hal yang walaupun kita ya tidak pernah programin. Seperti mungkin kalau ibu punya anak kecil, anak itu membangunkan kita, ya. Atau mungkin ada sebagian orang tidak sadar, mungkin saja dia digigit oleh nyamuk. Sebenarnya nyamuk itu ya cara Allah membangunkan dia supaya dia bangun sholat malam atau berbagai macam hal. Tapi yang jelas dalam hadis ini adalah memang malaikat membangunkan dan mengatakan pada dia, ibadahlah, bukalah harimu dengan kebaikan. Nah nanti syaitan akan datang juga dan mengatakan kepada dia, bukalah harimu dengan keburukan. Bukalah harimu dengan keburukan. Maksudnya dibayangkan sama dia hal-hal pelanggaran agama sehingga dia mau melakukan sebagai program hidupnya. Nah ini berarti menandakan bahwasanya ini pelajaran pertama dari hadis, adanya iman kita tentang keberadaan malaikat dan juga syaitan, dan itu wajib hukumnya kita mengimani keberadaannya itu ya. Ada juga sebagian orang mengatakan tidak ada syaitan itu. Dia tidak sadar dengan dia menepis itu, dia akhirnya berbuat kesalahan tanpa dia menyandarkan kepada syaitan. No, syaitan yang suruh dia, syaitan yang menyesatkan dia, ya. Kita sudah tahu kisah ayah kita Nabi Adam alaihissalam, yang goda dia adalah iblis, ya. Sehingga dia melanggar apa yang Allah larang gitu ya. Berikutnya pelajaran yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya seseorang berzikir pada saat mau tidur. Diambil dari potongan hadis, ya. Setelah malaikat mengatakan tutuplah hidupmu dengan kebaikan, syaitan mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu kata Nabi SAW, apabila orang tersebut berzikir pada saat mau tidur, maka sepanjang malam malaikat melindunginya. Pelajaran yang ketiga, adanya malaikat yang melindungi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ketiga dari hadis. Adanya malaikat yang selalu melindungi orang-orang yang berzikir kepada Allah, dan ini berlaku baik mau tidur, bangun tidur, mau keluar rumah, pokoknya selama Anda selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan datangkan malaikat yang menemani Anda. Nah, itu poinnya. Pelajaran selanjutnya yang keempat adalah bahwasanya adanya syaitan yang akan terus menyesatkan manusia, dan harusnya seseorang itu berhati-hati dari godaan-godaan syaitan. Intinya kita faham semua bisikan untuk melalaikan dari ibadah atau menundanya, apalagi sampai masuk kepada pelanggaran agama, berarti syaitan. Bagaimana caranya Ustaz? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali, dua kali, dan jangan diikutin. Syaitan itu tidak kuat. Jangan Anda selalu mengatakan, saya sering dengar di negara kita gitu ya, syaitannya kuat banget nih. Ya, karena dia buat dosa, dia mau berlindung di kata-kata itu. Padahal sebenarnya tidak. Bohong. Pertanyaan saya sekarang, mana syaitannya? Mana dia? Pernah dia menjelma kayak jadi teman kita, kemudian ajak kita ke diskotik misalnya? Enggak pernah. Dia cuma bermodalkan bisikan. Berarti kan dia lemah. Dan kita tinggal tepis. Sekarang Bapak Ibu tadi waktu mau pergi taklim ini, pasti aja bisikan syaitan untuk membuat menepis kita. Sudahlah nanti aja atau enggak usah. Atau dibuatin, ditawarin program lain. Tapi pada saat kita ambil komitmen, enggak, saya mau datang. Dia enggak bisa buat apa-apa. Tadi kita waktu mau sholat, pasti ada bisikan syaitan juga untuk berusaha menepisnya. Tetapi kalau kita tetap komitmen menjalankan, kita tepis, selesai. Enggak bisa dia buat apa-apa. Gitu kan? Berarti syaitan itu sangat lemah. Kalau ada orang mengikuti syaitan, berarti dia lebih lemah dari syaitan itu. Untuk apa dia ikutin? Toh semua bisikannya kepada keburukan. Ya. Untuk apa kita terus berkeburukan sementara ada solusi dari kebaikan-kebaikan gitu ya. Pelajaran selanjutnya yang terakhir mungkin yang bisa kita ambil adalah tentang bagian pecahan daripada doa bangun tidur. Nah ini sedikit agak banyak yang kita akan ambil ya. Jadi mungkin ini pelajaran yang kelima yang kita bisa faedah dari hadis ini, yaitu kedudukan doa bangun tidur. Salah satunya doa ini. Nah dalam poin doa ini cukup banyak bisa kita ambil. Pelajaran di faedah kelima ini yang bisa diambil adalah bahwasanya orang kalau tidur itu sebenarnya mengalami proses kematian. Tetapi kematian yang lebih kecil daripada kematian yang nanti abadi. Makanya di dalam hadis Nabi SAW yang lain bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da
ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Ya. Ba'da ma amatana itu artinya sesudah mematikan kami. Berarti kita mati, tapi bukan mati yang abadi yang tidak bisa kembali lagi ruh. Di dalam sebuah hadis yang lain, kalau seseorang tidur, ruhnya keluar dari jasadnya. Kalau Allah tahan, maka wafatlah dia. Tapi kalau Allah kembalikan, lanjutlah hidupnya. Sampai ajalnya datang. Makanya kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Ambil pelajaran penting dari sini Bapak Ibu sekalian. Banyak orang lalai tentang masalah kematian. Oh, dia pikir mati itu masih lama. Mati itu nanti kalau saya tabrakan, naudzubillah, atau masuk ruangan ICU atau dan segala macam. Sebagaimana Bapak Ibu tiap hari gampang sekali tidur. Lihat ya kalau malam ya. Tinggal taruh kepala kita, hitungan detik kita tidur. Nah begitu kita alami kematian nanti. Begitu mudahnya dia datang. Orang yang cerdas, kata Nabi SAW itu ditanya, ayyul mu'minina akyas. Orang mukmin siapa yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian itu, sadar kalau dia akan mati, wa aktsaruhum isti'dada, dan paling banyak punya persiapan. Dia tahu dia akan mati. Dan setiap hari bertahun-tahun kita alami tidur itu, kita sadar kita akan begitu nanti, tapi tidak akan kembali lagi. Nah ini poin penting untuk difahami ya. Makanya di dalam doa ini pun begitu ya. Kalau dia hidup lagi, dia bangun dan tidur, dia baca doa, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Yang pegang bukunya coba dibuka yang bahasa Arabnya. Dibuka bahasa Arabnya, kemudian di garis bawah apa yang saya baca ini. Ya, yang pegang buku, coba di halaman 33. Dilihat kalau dari atas itu barisnya 1, 2, 3, 4, baris yang kelima. Ya. Baris yang keempat paling ujung. Lihat gak? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Lihat ya. Ya. Alhamdulillah, jadi baris keempat dari atas di halaman 33 yang bahasa Arabnya, yang sebelah kiri sekali. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi walam yumitha fi manamiha. Itu di garis bawah dikasih angka 1 di atasnya. Kecil aja angka 1. Maksudnya ini potongan pertamanya doa itu. Ya. Artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi radda alayya ruhi, yang mengembalikan ruhku. Ya. Walam yumitha fi manamiha, dan belum mewafatkannya pada saat sedang tidur. Ya. Itu ya, ini yang kita jadikan sebagai faedah hadis ya. Kalau memang kita tidur itu sebenarnya kita mati, tapi matinya belum mati yang abadi yang kita tidak bisa kembali lagi ruhnya. Ya, tergantung Allah izinkan atau tidak. Kemudian di garis bawahi lagi selanjutnya, mohon maaf, ini potongan kedua doa. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Nah sampai kata-kata ghafur itu di garis bawahi dikasih angka 2 di atasnya. Ini potongan ayat Bapak Ibu sekalian. Ini potongan ayat Al-Quran ya. Jadi mulai dari alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Itu terjemahnya sudah ada di sebelah tadi ya. Bisa dilihat, tapi yang jelas ini segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menahan langit dan bumi itu agar tidak hilang, tidak lenyap. Dan kalaupun lenyap, maka tidak ada yang bisa menahannya keduanya kecuali Allah, karena Allah itu maha bijaksana dan juga maha pengampun atau maha penyayang dan maha pengampun. Jadi ini juga kita baca pada saat bangun tidur. Ini potongan kedua dari doa. Dua-duanya berisikan pujian. Kalau tadi pujian kepada Allah yang pertama karena Allah kembalikan lagi ruh kita. Yang kedua kita memuji Allah karena langit dan bumi ini yang menahan ini semua bisa seperti ini, stabilitasnya tertahan, terjaga, itu karena Allah. Tidak ada yang lain ya, yang menggantikan siang malam, selalu stabil. Udara oksigennya selalu cukup, cuaca panasnya cukup, segala macam. Ini semua adalah Allah SWT. Ini mengikrarkan tauhid kita kepada Allah ya. Potongan yang ketiga sama juga, alhamdulillahilladzi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idni fa in waqa'a an sariri illa bi'idni sampai illa bi'idni. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idni.
Artinya segala puji dan puja kehadirat Allah yang menahan langit agar tidak menimpa bumi. Gitu kan. Itu dengan izinnya. Ini dikasih, dikasih angka 3. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya pandu 1, 2, 3 supaya Bapak Ibu mudah hafal. Tujuannya supaya kita hafal doa ini. Jadi potongan pertama doa kita sudah paham maknanya, segala puji dan puja kepada Allah yang telah membangunkan kami, ya, mengembalikan ruhku, ya, setelah mematikannya dalam tidur, maaf, dan tidak mematikannya pada saat tidur. Dan yang kedua, segala puji dan puja kepada Allah yang telah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Kalaupun lenyap tidak ada yang bisa menahan kecuali Dia, dan Dia Maha Penyantun dan juga Maha Pengampun. Yang ketiga, segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menahan langit agar tidak menimpa bumi dengan izinnya. Nah, kalau Bapak Ibu amalkan ini di saat mau tidur zikir dan bangun tidur baca ini, kalau meninggal tiba-tiba datang ajalnya, toh tadi saya bilang meninggal itu seperti orang tidur, sebentar sekali itu. Ada orang lagi jalan, malaikat maut datang cabut ruhnya hitungan detik mati. Ada orang lagi makan, ada orang lagi naik mobil. Jadi tidak semua orang meninggal itu sakit. Ya. Bahkan lebih banyak orang meninggal sehat. Sebagai bukti, orang yang lalang depan rumah sakit lebih baik daripada orang yang masuk di rumah sakit. Gitu kan? Berarti lebih banyak orang yang meninggal dalam kondisi sehat. Gitu ya. Nah ini kalau dia meninggal, maka dijamin masuk surga. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini dibagi adalah tadi faedah yang kelima, ya, dari doa yang dibaca ini. Di situ ada banyak yang bisa diambil pelajaran. Di antaranya di faedah kelima ini adalah yang bisa ditambahkan faedah. Kalau kita kasih poin A-nya, itu adalah kalau orang tidur itu ruhnya, ya, keluar dan tergantung Allah mau kembalikan atau tidak. Kalau ditahan maka wafat dia, kalau dikembalikan maka hiduplah dia dan berlanjut hanya sampai ajalnya. Kemudian di poin B-nya adalah bagaimana kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi sehingga tidak lenyap dan juga tidak menimpa langit, tidak menimpa bumi. Dan juga di sini bisa ditambah faedah ke-6, mungkin tadi saya bilang terakhir, mohon maaf, ini faedah ke-6. Kalau dia mengamalkan semua ini, dia bahasa zikir mau tidur, zikir bangun tidur, maka kalau dia meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini kebetulan atau ini yang bisa kita ambil dari faedah hadis. Nanti tinggal ditandain, kita akan lanjutkan ke depannya poin nomor 7. Sekarang kita akan masuk panjang lebar insya Allah ke masalah syarah, penjelasan, ya, yang saya sudah janjikan tadi. Saya menukil Bapak Ibu sekalian dari kitab Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Buku ini namanya Minhajul Muslim. Saya selalu rekomendasikan buku ini dibeli. Buku ini jumlahnya hampir 1000 lembar, 990 sekian lembar, ya. Hampir semua babnya sudah kami bedah. Di YouTube sudah ada. Kalau Anda masuk di Khalid Basalam Official, diklik logonya, cari di bawah ada playlist, diklik playlistnya lalu cari Minhajul Muslim. Sudah kami bedah. Bapak Ibu bisa seperti orang kuliah privat dengan saya, suami istri di rumah, 1 jam sebelum tidur coba pelajari bab demi bab. Kalau Bapak Ibu punya buku ini satu aja di rumah, saya anggap Bapak Ibu sudah punya buku lengkap tentang Islam. Harganya tidak seberapa buku ini, tidak sampai 200.000, ya. Hampir 1000 lembar, tebal banget. Bahasanya jelas, cetakannya bagus, ya. Dan sudah kami jelaskan. Tidak semua ustadz sudah membedah buku ini, tapi kami sudah bedah. Di situ tinggal ada satu bab warisan yang belum kami bedah. Semuanya sudah kami bedah. Artinya bisa privat, ya. Nah, di antara hal yang beliau bahas dalam buku itu adalah, jadi beliau itu dibagi bukunya menjadi 5 bab, ya. Bab yang pertama itu masalah bab akidah, berisikan tentang bagaimana kita mengenal Allah. Allah itu nggak nampak, bagaimana bisa mendatangkan keimanannya, gitu kan, mana bukti-buktinya. Beliau selalu mendatangkan dalil nakli dan akli. Dalil nakli itu dalil Al-Quran dan hadis. Dalil akli itu secara akal. Apa sih yang membuat akal kita yakin ada Allah yang menciptakan semua ini? Nah itu didatangkan sangat lengkap dan bagus banget gitu. Membahas Allah aja 4 pasal beliau di bab akidah itu, ya. Membahas tentang uluhiyah, rububiyah, asma, sifat, ya. Kemudian juga beliau masuk ke masalah bab iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, pada rasul-rasul, pada hari kiamat, kemudian pada takdir baik takdir buruk, semua dibahas sama dia. Di bab akidah itu cukup panjang lebar. Kemudian ada tambahan-tambahan pasal-pasal lain tentunya. Bab yang kedua adalah bab adab. Nah,
Dalam bab adab ini, beliau membahas adab-adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada Al-Quran, adab kepada sama muslim, adab kepada kerabat, adab suami istri, adab anak pada orang tua. Nah, sampai kepada adab mau tidur. Dan bangun tidur ini akan kita bahas nanti. Itu di pasal ke-14. Saya akan bacakan nanti dari pasal 14 khusus adab mau tidur dan bangun tidur ini. Kemudian juga beliau bahas di yang ketiga babnya adalah bab akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang baik, jujur, amanah, tanggung jawab gitu ya. Dan akhlak yang buruk, bohong misalnya, menipu dan segala macam itu disebutkan semuanya. Bab keempatnya beliau bahas fikih ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, dibahas semua rinci, panjang lebar. Ya. Kemudian bab kelimanya adalah fikih tapi muamalah, jihad. Kemudian semua berhubungan dengan bab jual beli. Ya. Akad-akad jual beli, akad salam, akad ijarah, musyarakah, mudarabah, musaqah, banyak sekali. Ya, panjang lebar tentang jual beli dalam Islam. Dan ini kalau yang berminat untuk mengikuti khusus tentang jual beli dalam Islam, kami buatkan lagi kelas sendiri. Namanya Gazu Academy. Ya, kalau pernah dengar ini kita buka kelasnya. Nanti insya Allah yang terdekat Gazu Academy 1 dan 2 itu ada di pekan pertama September di Pak Hayat. Di pusat utara Jakarta di hotel kita akan adakan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore seminar sehari. Ya, ini kalau yang berminat mempelajari bab jual beli lebih dalam maka bisa ikut itu. Gazu Akademik 1 kami membahas 42 alasan kenapa kita harus menjadi orang kaya dan sukses dalam Islam. Tapi seminar sehari gitu ya. Jadi itu penting sekali karena banyak orang kadang-kadang salah faham menganggap adalah jadi orang Islam nggak usah kaya-kaya, nggak usah orang jadi menikmati dunia. Ini salah. Yang benar kita nikmatin tapi kita tidak lupa akhirat dan kita dahulukan akhirat, itu yang benar. Justru banyak hal dengan harta kita bisa mendapatkan surga, ya kan gitu. Bangun masjid, rumah anak yatim, pergi haji dan umroh, biayai orang, biayai anak yatim itu kan semua dengan harta gitu ya. Contohnya. Dan Gazu Akademik 2 sampai nanti Gazu Akademik 15 itu banyak membahas tentang masalah adab-adab jual beli dalam Islam, kemudian jenis-jenis transaksi dalam Islam. Apa itu mudharabah? Bagaimana kalau saya mau bisnis sama teman saya terus mau bagi hasil? Nah, namanya mudharabah. Bagaimana kita bagi 50-50%, 40-60, 70. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam masalah itu? Kemudian ada bab yang lain ya, seperti misalnya murabahah. Murabahah itu beli putus. Saya kalau tidak punya uang, saya mau beli mobil, saya datang kepada Bapak Ibu lalu saya katakan, tolong Bapak Ibu saya mau beli mobil harganya 200 juta, saya nggak punya uang. Boleh nggak saya dibelikan? Lalu Anda mengatakan, baik Khalid saya belikan Anda, tapi saya jual lagi sama Anda 250 juta ya. Akadnya begitu dari awal. Modalnya jelas, dijual juga dengan keuntungan jelas berapa, dan saya setuju, dicicil 10 kali misalnya boleh. Ya. Itu namanya murabahah. Nah ini banyak orang tidak paham. Sehingga akhirnya mereka uangnya numpuk di rekening. Padahal sebenarnya dia bisa bisnis seperti ini. Ya kan? Dia bisa bantu kerabatnya. Mereka tinggal cicil. Daripada mereka cicil di tempat-tempat ribawi. Maka bisa saja. Gitu kan? Ini contohnya. Dan cukup banyak akad-akad yang dipelajari nanti dalam jual beli dalam Islam. Itu contohnya. Ya, kalau yang berminat bisa dilihat di Instagram kami, insya Allah nanti bisa ikut mendaftar di situ. Atau mau ikutkan anak-anaknya yang baru mau berbisnis itu juga bisa ikut kelas itu ya. Nanti insya Allah di awal September di hari Kamis dan Jumat itu kita akan adakan 2 hari. 1 hari sebenarnya sudah selesai Gazu Akademik 1, tapi nanti di hari Jumatnya itu lanjut Gazu Akademik 2 bagi yang sudah ikut yang satunya, sehingga mereka estafetkan kelasnya gitu ya untuk belajar lagi. Itu dibicarakan itu nanti kalau Anda baca di kitab Minhajul Muslim yang tadi saya bilang cuma tidak sampai 200.000, itu ada panjang lebar dijelaskan tentang masalah akad ini. Cuma memang kalau bagi pemula yang belum biasa baca buku-buku fikih mungkin butuh orang yang pandu, ya, butuh orang yang pandu. Baik, itu tadi panjang lebar sedikit saya jelaskan Minhajul Muslim karena saya menukil dari buku itu ya. Di pasal ke-14 Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau ini ulama besar yang ngajar selama 40 tahun di Masjid Nabawi ya. Sudah meninggal rahimahullah. Dan saya masih sempat dapat di masa hidup beliau. Saya sempat dulu di beberapa majelis beliau pada saat itu. Jadi di halaman buku beliau di 258 dari hampir 1000 halaman tadi ya. Ini beliau bahas di bab adab tidur. Beliau mengatakan begini, seorang muslim berpandangan bahwa tidur itu bagian daripada karunia dan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 73. Ya silakan kalau mau buka Al-Qasas ayat
73 bicara tentang tidur sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita lewatkan begitu saja. Udahlah ngantuk, pak, taruh kepalanya tidur, selesai. Dia nggak pernah tahu apa hikmahnya, siapa yang menciptakan dia, yang menciptakan tidur, fungsi-fungsi tidur, siapa yang mengaturnya. Sehingga kita bisa mendapatkan faedah dari tidur, dari istirahat organ tubuh kita dan segala macam hal. Al-Qasas 73 ini bunyinya, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya lah, rahmatnya N-nya besar kata berarti kata ganti Allah ya. Karena rahmat Allah, D-nya juga besar kata ganti Allah, jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu. Memang untuk tidur malam itu, untuk istirahat. Dan B, bukan hanya sekedar saya ngantuk karena ini sebuah rutinitas lalu saya tidur saja. Tapi coba ambil hikmahnya, siapa yang ciptakan saya, siapa yang ciptakan ngantuk itu, siapa yang mengarahkan untuk istirahat memang harus tidur. Ya, gitu. Kemudian juga siapa yang membangunkan kita setelah kita tidur, gitu kan? Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari. Nah memang begini kita aktivitas. Mulai terbit matahari sampai terbenam matahari kita aktivitas. Masing-masing tergantung kebutuhannya, gitu ya. Dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kemudian dalam surah Naba ayat 9. Dari selanjutnya beliau angkat adalah surah Naba ayat 9. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Bisa dilihat dalam surah Naba ayat 9. Surah Naba ini amma yatasa'alun ya. Surah pertama di juz 30 gitu ya. Di ayat 9-nya وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Berarti Allah jadikan tidur itu sebagai tanda-tanda kebesarannya yang harus kita renungi ya. Baik. Kata beliau selanjutnya, istirahatnya manusia di malam hari setelah kesibukannya sepanjang siang hari merupakan hal yang dapat membantu kehidupan jasmaninya. Membantu agar tetap tumbuh dan tetap bergairah sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah Allah jadikan sebagai tujuan hidupnya. Maka mensyukuri karunia ini mengharuskan seseorang muslim untuk memperhatikan adab-adab berikut ini pada saat tidurnya. Nah sekarang boleh masuk loh. Yang pertama yang harus diperhatikan, kata beliau, tidak boleh menunda tidur sesudah sholat isya. Ya. Kecuali karena keperluan darurat. Seperti contoh mengulangi pelajaran. Majelis taklim, belajar, ya. Berbincang-bincang dengan tamu, kan ada tamu datang. Kita wajib melayani tamu. Atau bercengkeramanya suami istri. Mereka ngobrol, pecahkan tentang masalah rumah tangganya, mereka biologis, masalah anak-anak, gak ada masalah. Atau mungkin perkara-perkara umumnya kaum muslimin. Seperti pemimpin negara atau sebuah perusahaan mengadakan meeting penting misalnya. Ya, semua itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Obrolan kosong, tidak ada manfaatnya. Begadang pada hal yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang ada orang duduk ngobrol sama temannya itu. Ngobrol itu mungkin sudah 15 tahun. Cerita yang sama diulang-ulangi. Temannya sudah bosan dengar. Gitu. Jadi omong kosong. Atau bahkan terjerumus pada maksiat. Subhanallah, umumnya dosa dilakukan di malam hari. Diskotik, bar, karaoke ini penuh di malam hari. Ya, justru waktu itu kita disuruh istirahat. Ya, secara medis memang harusnya sehat. Bahkan Imam Abu Dawud menghususkan bab namanya bab nahi anis samar, bab larangan begadang. Kecuali dalam kondisi memang urgen, darurat. Nah, beliau mengatakan, dinukil sebuah riwayat dari Abu Barzah radhiyallahu anhu sahabat Nabi, mengatakan Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat isya. Jadi walaupun ngantuk banget, habis maghrib jangan tidur. Ya. Dan beliau tidak suka ngobrol sesudahnya. Maksudnya habis isya Nabi tidur kalau tidak ada keperluan apa-apa. Ya. Sehingga tidak terlewatkan sholat tahajudnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau malam habis isya keliling di Madinah, kalau beliau temukan ada orang-orang lagi ngobrol-ngobrol, beliau tanya, kalian untuk apa di sini? Kalau bukan ngurus jenazah, bukan silaturahim keluarga, bukan hal-hal yang disyariatkan, maka beliau usir semua, suruh bubar, pergi tidur. Apakah kalian membuang-buang waktu sini sehingga sholat malam kalian lewat begitu saja? Maka digitukan, ya. Berarti mulai sekarang kita harus membiasakan diri untuk itu, ya. Biasakan diri kita buat anak-anak gitu ya. Yang kedua, berusaha untuk tidur dalam kondisi berwudu. Sebelum tidur wudu. Nah, wudu ini bukan hanya mau sholat, ya, mau tidur juga wudu. Kemudian juga kalau batal wudu mau wudu lagi juga bisa. Dalam kondisi emosi,
dan emosi tidak redam. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah, kalian berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah juga, ya, maka wudhulah, karena wudhu akan menghilangkan godaan syaitan itu. Wudhu juga selanjutnya dilakukan kalau orang selepas biologis dalam kondisi junub, lalu dia mau menunda mandinya. Menunda mandi. Itu ada satu lagi ulama besar namanya Al-Mundhiri rahimahullah, menulis buku namanya buku At-Targhib Tarhib. Dan kami sudah bedah juga di YouTube, sekarang sudah sampai alhamdulillah jadi 3. Dan sekarang kami ulangi bedah buku lagi di setiap Kamis subuh. Ya. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian lagi online di Instagram atau di YouTube, bisa ikuti media kami di Kamis subuh. Setiap habis sholat subuh kami selalu kaji, kecuali kami sedang berhalangan, safar ya. Maka itu biasanya kami selalu bedah hari Kamis, melanjutkan buku itu. Nah di buku itu cukup panjang lebar dijelaskan juga tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah wudhu, keutamaan wudhu sebelum tidur. Di antaranya kalau kita wudhu sebelum tidur, kalau meninggal maka meninggal dalam keadaan fitrah atau Islam, gitu ya. Dan selain itu juga wudhu bisa memberikan cahaya pada hari kiamat, bisa menggugurkan dosa-dosa, ya. Nah kalau kita mau tidur dalam kondisi junub, yang paling baik bapak ibu mandi. Tapi kalau belum mau mandi, mau ditunda, bersihkan kemaluannya, kemudian wudhu baru tidur. Nah itu sunnah Nabi SAW. Begitu juga orang yang mau mengulangi hubungan biologis, maka dianjurkan untuk berwudhu. Ya, itu semua wudhu. Nah sekarang kita bahas wudhu kalau mau tidur. Hadisnya adalah dia mengatakan, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kata Nabi SAW kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, bila engkau hendak tidur, maka berwuduklah seperti wudukmu pada saat engkau akan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Begitu juga yang ketiga adalah hendaklah tidur dimulai dengan miring ke sebelah kanan tubuh, ya, dan berbantalkan tangan kanannya. Beliau mengatakan tidak masalah atau tidak mengapa kalau kemudian berbalik ke sebelah kiri. Misalnya kalau lagi sudah terlanjur tidur, udah tertidur, balik ke depan, balik kiri nggak masalah. Yang penting awal mau tidur mulai sisi kanan, gitu ya. Beranjak daripada hadits Al-Bara' tadi, beliau sebutkan lagi, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkikal ayman. Apabila engkau akan tidur, maka hendaklah engkau berwuduk sebagaimana wuduk solat, lalu berbaringlah pada sisi lambung kanan tubuhmu. Dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis yang lain, idza awaita ila firashika wa anta tahirun fatawassad yaminak, ya. Artinya, ya, kalau engkau akan tidur, ya, atau engkau akan banyak ke tempat tidurmu, maka sedangkan kamu dalam keadaan suci, maka berbantallah dengan tangan kananmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang keempat, kata beliau, jangan tidur dengan badan tengkurap di malam hari ataupun siang hari, karena Nabi SAW melarangnya. Tengkurap tidak boleh sama sekali. Mau duduk lagi ngobrol sama teman atau apa saja jangan, kecuali darurat ya, kita lagi mau dipijat punggungnya, lagi mau diperiksa sakit, itu lain. Tapi kalau tidak, hindari tengkurap. Karena kata Nabi SAW, innaha dija'atu ahlin nar. Karena sesungguhnya tengkurap itu adalah cara tidurnya atau cara berbaringnya ahli neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain, innaha dija'atun la yuhibbuha Allah. Sesungguhnya cara tidur seperti ini tengkurap adalah tidur yang paling Allah tidak suka atau Allah benci. Itu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Yang kelima, hendaknya mengamalkan zikir-zikir berikut ini. Nah ini zikir yang disebutkan oleh beliau. Jadi tadi 4 poin itu semuanya sebelum zikir. Nah kami sarankan Bapak Ibu sekalian supaya tidak kebablasan ya. Maksudnya jangan sampai kita tiduran dan tidak sempat mengamalkan. Maka usahakan memang wudunya, misal kita tahu nih kita mau tidur jam 10 malam. Udah 9:30 kita sudah mengatur semua ini. Sudah wudu ya. Kemudian kita sudah baca zikir-zikir ini ya. Dibaca sambil misalnya kita di atas ranjang atau masih duduk di sofa dekat ranjang, kita sudah baca. Sudah mulai dibaca zikir-zikir mau tidur. Sehingga nanti pada saat mau tidur itu sudah tidur. Udah tinggal tidur gitu ya. Sudah diamalkan zikir-zikir. Nah di antaranya adalah beliau mengangkat yang paling pertama, anjuran untuk membaca Subhanallah 33 kali
Kemudian Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Nah, ini bedanya sama zikir habis sholat. Kalau habis sholat kan semuanya 33. Kalau mau tidur khusus Allahu Akbarnya 34 kali ditambah 1 kali. Beranjak daripada hadis Nabi SAW pada saat Fatimah radhiyallahu anha datang kepada beliau, kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah tolong berikan kepadaku seorang pembantu. Karena Fatimah kebetulan butuh orang yang bantu di rumah. Lalu kata Nabi SAW, mau gak saya ajarkan kepadamu lebih baik daripada pembantu itu. Dalam riwayat dikatakan, ala adullukuma ala khairi mimma sa'altuma. Mau gak saya tunjukkan kepada kalian berdua, Ali dan Fatimah, anak beliau dan anak mantunya. Anaknya Fatimah radhiyallahu anha dan mantu beliau adalah Ali radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Bukan tidak boleh pakai pembantu, tapi mau nggak saya tunjukkan amalan lebih baik daripada permintaan kalian ini? Idza akhadtuma majja'akuma fasabbiha 33. Kalau kalian sudah mulai ambil posisi mau tidur, maka bacalah subhanallah 33 kali. Wal wahmada 33 dan puji Allah alhamdulillah juga 33 kali. Wa kabbira 34 dan bertakbirlah 34 kali. Wa huwa khairun lakuma min khadim, karena itu lebih baik daripada pembantu. Ya, itu lebih baik daripada pembantu. Kemudian yang kedua, hendaknya membaca ayat kursi, ya. Begitu juga kalau mau dikuatkan dengan membaca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, serta membaca ya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sebenarnya ini semua dalam surah Al-Baqarah ya, ayat kursi di Al-Baqarah. Jadi kita bisa mulai dengan 5 ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim ya sampai Muflihun ya, Wa'alaikumul Muflihun itu dibaca, kemudian ayat kursi 1 ayat, kemudian 2 ayat terakhir ya di akhir Al-Baqarah. Nah ini dibaca semua. Ini punya keutamaan tersendiri. Seperti ayat kursi kata Nabi SAW dalam banyak riwayat, siapapun yang membaca ayat kursi pada saat mau tidur maka syaitan tidak akan menjamahnya. Syaitan tidak akan menjamahnya. Ya. Begitu juga tentang akhir Al-Baqarah, siapapun yang membacanya maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta dalam ayat tersebut. Nah, di akhir Al-Baqarah cukup banyak doa yang kita minta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sampai akhir itu semua permohonan doa kepada Allah. Itu akan Allah berikan. Kemudian selanjutnya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Aisyah berkata dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau hendak tidur maka beliau membuka kedua telapak tangannya, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu meniupkan ke telapak tangan dan menjama anggota tubuh beliau semampu beliau. Musab dari kepala gitu kan, muka semua setelah ditiup. Ya. Al-Ikhlas berarti kita mentauhidkan Allah, menepis semua kesyirikan. Al-Falaq menyelamatkan kita dari semua gangguan sihir dan hasadnya orang. An-Nas menyelamatkan kita dari bisikan-bisikan syaitan untuk mengulangi dosa-dosa. Min syarril waswasil khannas, itu kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda dalam hati manusia, gitu ya. Selanjutnya kita baca Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Siapa yang membaca ini maka dia hidup atau meninggal di atas tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat juga mengatakan hendaknya juga membaca doa ya pada saat mau tidur dan jadikan ini doa terakhir kata beliau. Namun sebelum kita masuk ke doa ini ada saya tambahkan dalam riwayat yang lain, siapa yang pada saat mau tidur dia membaca 3 kali istighfar. Lafadznya itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sifat Allah al-hayyul qayyum. Ini diulangi 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi diulangi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih sampai 3 kali. Maka kalau dia baca ini akan diampuni semua dosanya walaupun dia lali dari kancah peperangan. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak tetesan air hujan dari langit, sebanyak bustiran pasir.
Ini pada saat mau tidur nih. Cuma baca 3 kali saja. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Kemudian bacaan terakhir yang dianjurkan Syekh Abu Bakar adalah, karena memang Nabi bilang ini jadikan doa terakhirmu. Sebelum tidur lah ya, yang paling terakhir. Kata Nabi SAW, membaca Bismika Allahumma wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Ya, ini agak panjang ya doanya. Nanti saya coba crop ini, saya akan kirimkan ke ketua panitia, mungkin nanti baru di-share ke jamaah ya. Karena ini kalau mau ditulis agak panjang. Didengarkan saja, Bismika Allahumma wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi as-salihin min ibadik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Terjemahnya coba renungi ya, dan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Terjemahannya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan sisi kanan tubuhku ini, dan dengan menyebut namamu aku akan mengangkatnya. Maksudnya nanti dengan bangun tidur. Ya Allah, jika seandainya engkau mengambil ruhku, jiwaku di saat tidur ini, maka ampunilah ruh itu. Dan jika engkau melepaskannya, membiarkannya pergi kemana-mana gitu ya, maka peliharalah ia sebagaimana pemeliharaanmu kepada hamba-hambamu yang saleh, supaya tidak celaka, tidak ada masalah ruh itu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu dan aku pasrahkan urusanku semua kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Aku beriman kepada kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu Muhammad SAW yang telah engkau utus. Maka ampunilah bagiku dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahui. Engkaulah yang maha mendahulukan dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jadi ini doa yang dibaca di akhir sebelum menutup mata, gitu ya. Ini anjurannya. Baik, nanti insya Allah yang saya bilang tadi ini akan kami crop, coba saya akan kirimkan insya Allah ke ketua panitia nanti, baru kemudian nanti bisa di-share di jamaah. Hari ini insya Allah akan ada terima, ya. Yang izin Allah. Tapi tetap kami sarankan agar Bapak Ibu membeli buku tadi saya bilang Minhajul Muslim ya, harganya tidak sampai 200 ribuan. Saya tidak ingat teman-teman di depan ada bawa atau tidak, tapi nanti Anda bisa pesan, nanti akan disiapkan bukunya insya Allah. Baik, itu pada saat tidur ya. Sekarang kita bahas teman-teman sekalian, bagaimana kalau seandainya seseorang di antara kita terbangun tengah malam. Ini ada satu poin penting. Kalau kita terbangun tengah malam, belum waktunya kita bangun. Contoh kita ingin bangun jam 4 subuh. Ya. Sekarang kan subuh hampir jam 5. Sekarang jam 4 kita bangun, targetnya. Tapi kita bangun setengah 3. Kita masih mau lanjutin tidur misalnya. Atau kita mau tahajud terserah juga. Tapi yang jelas kita bahas dulu sebelum bangun di waktu yang kita mau. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada selipan hadis yang sangat menarik. Ya. Kata beliau, kalau orang terbangun di tengah malam, maka usahakan tidak luput menjalankan hadis Nabi SAW, hatta atau man ta'arra bil laili faqala hina istaykil, siapa yang terkaget malam hari lalu dia baca pada saat dia bangun ini, yaitu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian dia tambah dengan Allahumma gfirli. Ya. Jadi 3 zikir itu digabung.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian la haula wa la quwata illa billah. Ya, kemudian kita tinggal tambah Allahumma gfirli. Setelah 3 zikir ini kita mengatakan ya Allah ampunilah aku. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa akan diijabah, kalau dia sholat maka akan diterima. Ya, kita mau apa lagi nih? Dosa diampuni, kalau berdoa diterima, kalau sholat juga diterima. Hanya dengan baca ini aja. Dan zikir ini semua orang Islam bisa baca. Zikir, tinggal menggabungkan 3 jenis zikir ditambah Allahumma gfirli. Tinggal mau atau tidak diamalkan. Ya. Dan ini subhanallah, ini belum dibahas kalau dia sholat ya. Dia bangun aja. Bapak Ibu terkaget malam, oh kayaknya baru 1:30, dan nanti 3:30 aja saya bangun deh. Terus kita tidur lagi, tapi sebelum tidur baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dan Allahumma gfirli. Tidur lagi, diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia sempat berdoa, ya Allah ampuni dosaku, itu diampuni dosanya. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Ini mustajab doa. Tapi kalau dia bangun sholat malam, dijamin juga diterima sholatnya. Maka ini doa jangan luput dari kita, karena ini penting sekali ya untuk kita baca pada saat terkaget tengah malam. Ya. Kemudian kita sekarang masuk yang terakhir adalah masalah bangun tidur. Nah pada saat sudah bangun tidur, adab yang pertama yang harus dijaga adalah mencuci kedua telapak tangan. Bangun, cuci kedua telapak tangan, kemudian memasukkan air ke hidung. Ya, ini belum wudu, kita belum bicara wudu. Kata Nabi SAW, karena syaitan bertengkar di hidung seseorang di antara kalian. Jadi dikeluarkan dengan istinsyak, menghirup air lalu membuangkan seperti orang wudu, tapi baru hidungnya. Kemudian dia baca doa bangun tidur. Yang pertama yang sangat masyhur tadi itu ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang membangunkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Ya. Kemudian setelah itu dianjurkan agar dia berwudu, ya. Dia wudu sholat, kemudian dia sholat. Dan siapa yang mengerjakan ini, menggabungkan antara zikir mau tidur, walaupun tadi satu doa itu, kemudian dia berwudu dan dia sholat, walaupun cuma 2 rakaat, misalnya belum sholat subuh, dia masih sholat tahajud atau sholat witir, maka berjalan sesuai dengan hadits Nabi SAW, kalau seseorang akan tidur, seseorang di antara kalian akan tidur, maka syaitan akan mengikat di lehernya 3 ikatan dan di tengkuknya, dan meniup di setiap ikatan itu, ya, tidurlah malam masih panjang. Kalau dia bangun, dia berzikir, maka lepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, lepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, lepas ikatan ketiga. Kata Nabi SAW, maka engkau akan temukan orang itu paling semangat dan paling cerah hidupnya di hari itu. Subhanallah, ini pernah saya praktikin. Walaupun dalam kondisi Bapak Ibu sekalian kita ini misalnya tidurnya sedikit. Kadang-kadang kami lagi safar ke luar negeri atau lagi perjalanan luar kota ya. Besok ada kegiatan dakwah. Karena tidurnya cuma sebentar. Tapi saya selalu mengamalkan hadis ini. Ya, bangun tidur, baca zikir tadi supaya diampuni dosanya. Kemudian juga zikir tadi, wudu dan sholat. Walaupun dalam kondisi ngantuk, pada saat sudah wudu, sudah sholat, itu beda sekali. Apalagi sempat hadir sholat subuh berjamaah di masjid, selesai, ngantuknya hilang, mulai semangat, betul-betul seperti Nabi bahasakan. Karena Nabi mengatakan tayyiban nafs, nasyitan tayyiban nafs. Dia akan semangat hidupnya dan jiwanya lapang. Nah, sebaliknya kalau orang tidak lakukan, kata Nabi SAW, maka dia akan khabithun nafs kaslan. Jiwanya akan sumpek, suntuk, dan juga malas. Berarti hanya karena meninggalkan sunnah ini saja. Zikir, wudu, sholat. Nah, gitu. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita tidur dan bangun tidur. Tentu masih ada yang lain kalau kita bangun tidur, tapi ini kurang lebih gambaran umumnya yang dibahas oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah berhubungan dengan masalah itu. Tentu masih ada hal-hal yang dia bahas juga ya tentang masalah bangun tidur ya, tapi mungkin tidak bisa bahas semuanya sekarang karena melihat waktu juga. Tapi yang jelas dianjurkan ya membaca banyak zikir-zikir ya. Seperti misalnya juga ada dianjurkan baca ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau kita bangun tidur,
di 10 ayat terakhir surah Al-Imran, ya. Surah Al-Imran itu kan 200 ayat. Nah, 10 ayat terakhirnya dianjurkan baca pada saat kita bangun malam hari. Itu juga bisa ditambahkan dalam zikir kita. Tapi kalau tadi kita baca seperti itu sudah cukup insya Allah. Baik, ini bahasannya yang kita bahas kesempatan ini, dan kedepannya insya Allah kita akan bahas nanti lanjutan di poin ke-7 masalah memohon surga, ya. Nanti khusus untuk pertemuan akan datang, ada satu buku akan saya bahas, judulnya Rasulullah cerita tentang surga dan neraka. Saya usahakan nanti tim akan siapkan di depan, di kajian akan datang, supaya Bapak Ibu juga pada saat saya baca buku itu bisa ikutin, ya. Karena nanti kita bukan hanya sekedar, kalau kita lihat di sini ya, di poin ke-7 tadi yang saya minta Bapak Ibu tandain, itu hanya sebuah hadis. Siapa yang memohon surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Tapi sayang banget, kita masih banyak belum tahu apa itu surga, apa itu neraka, ya. Maka kita coba akan bedah nanti dari buku itu, ya. Buku itu tidak seberapa, kecil sebenarnya, ya. Saya tidak tahu harganya, tapi antara 40.000, 45.000, nggak mahal buku itu, ya. Jadi bisa insya Allah nanti dimiliki insya Allah. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami, maka kami istighfar kepada Allah SWT dan memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.